Piala Asia 2027 akan menghadirkan laga syarat gengsi antara Timnas Indonesia dan Timnas Thailand di Grup F. Duel ini menjadi salah satu sorotan utama karena mempertemukan dua kekuatan Asia Tenggara dalam satu grup. Pelatih John Hartman menegaskan bahwa pertandingan tersebut membutuhkan pendekatan mental yang berbeda. Ia meminta skuad Garuda tampil dengan determinasi tinggi dan semangat juang maksimal untuk meredam perlawanan Thailand. Meski perhatian publik juga tertuju pada lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Qatar, Hartman menilai laga kontra Thailand memiliki nilai tersendiri. Selain perebutan 3 poin, pertandingan ini juga menyangkut kebanggaan kawasan. Ia menekankan pentingnya kesiapan emosional pemain, karena Thailand dikenal sebagai tim yang tampil agresif saat menghadapi Indonesia. Oleh karena itu, keseimbangan antara disiplin taktik dan intensitas permainan menjadi kunci. Kami harus mampu mengeluarkan versi terbaik saat menghadapi setiap lawan, termasuk Thailand. Setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda dan harus dijalani satu persatu, ujar Hartman. Pendekatan psikologis dan kesiapan mental dinilai akan menjadi faktor pembeda dalam laga derby ASEAN ini. Hartman ingin para pemain tampil berani, percaya diri, dan tidak tertekan oleh atmosfer pertandingan. Dengan persiapan yang matang, Timnas Indonesia diharapkan mampu menjaga konsistensi performa untuk bersaing di fase grup dan mengamankan tiket ke babak berikutnya. Lagi dan lagi, striker keturunan Depok Dean Zandbergen mengirim sinyal bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi juru gedor bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Dean Zandbergen baru-baru ini cetak 2 gol penyama kedudukan di menit akhir saat timnya VVV Venlo ditahan imbang The Graafs Cup. Setelah agenda FIFA Series 2026, terlihat dalam skuad pilihan John Hartman, belum ada striker yang bisa mengimbangi peran dari Ole Romani. Mulai dari Ramadan Sananta sampai Mauro Zylstra, keduanya dirasa belum mendekati level Ole Romani, sehingga Timnas Indonesia dituntut mencari talenta baru lagi. Memang beberapa waktu lalu, John Hartman dikabarkan tengah membidik 2 pemain diaspora untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Spekulasi ini langsung merujuk ke posisi striker. Jika betul demikian, maka nama Dean Zandbergen tampaknya layak dipertimbangkan PSSI dan Timnas Indonesia. Apalagi sekarang ia lagi dalam performa terbaiknya. Terbaru, Dean Zandbergen cetak brace sekaligus comeback ketika timnya VVV Venlo ditahan imbang The Graafs Cup. Torehan brace ini cukup spesial bagi striker Dean Zandbergen yang tengah berambisi untuk merebut hati pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Yang lebih luar biasanya lagi, striker jangkung berpostur 188 cm tersebut sukses cetak 7 gol hanya dari 4 pertandingan terakhir yang dijalani VVV Venlo. Bicara soal keinginan bela Timnas Indonesia, minat Dean Zandbergen untuk gabung skuad Garuda sangatlah tinggi. Menarik menanti langkah PSSI ke depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan respon yang sangat positif dan penuh optimisme setelah hasil undian menempatkan skuad Garuda di grup neraka Piala Asia 2027. Alih-alih gentar dengan lawan yang bakal dihadapi, ia justru melihat ini sebagai sebuah peluang besar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung bersama raksasa Jepang, juara bertahan Qatar, dan rival Asia Tenggara Thailand. John Hartman mengakui bahwa di atas kertas, terutama saat melawan Jepang, timnya akan berstatus sebagai non-unggulan atau underdog. Namun, juru taktik asal Inggris tersebut ingin para pemainnya menikmati status bukan unggulan. Banyak orang mungkin melihat ini sebagai grup yang sulit, tetapi di level AFC seperti ini, setiap grup memang sulit, ucap John Hartman. Sementara saat melawan Jepang, ia meminta timnya untuk menikmati peran underdog. Pendekatan yang berbeda akan diterapkan saat menghadapi 2 lawan lainnya. Menurut Hartman, laga kontra Qatar dan Thailand adalah momen yang tepat bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Pelatih asal Inggris ini menekankan pentingnya bagi para pemain untuk memiliki mentalitas dan pendekatan yang fleksibel di setiap pertandingan. Ia tidak ingin timnya terbebani oleh label grup neraka, melainkan melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas untuk membuktikan diri. Million Man Hoff, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat, hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, yang mengatakan saat ini
PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Miljan Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketum PSSI Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda. Saat ini Miljan Manhoef menjadi opsi untuk lini serang timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Vitesse Arnhem ini juga memiliki darah Suriname. Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior Vitesse sejak 3 tahun yang lalu. Pada musim ini dia telah bermain 6 kali di kasta tertinggi sepak bola Belanda Eredivisie dengan sukses mencetak 1 gol. Miljan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker, hingga winger. Kebetulan pemain di posisi itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk skuad timnas Indonesia. Hal ini pernah disampaikan oleh staf khusus Kemenpora yang mendata pemain diaspora, Hamdan Hamedan. Manhoef disebut-sebut akan membuat lini serang timnas Indonesia menakutkan jika bergabung nanti. Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang berumput di luar negeri, yakni Luke Vickery. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, pemain keturunan Indonesia Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Kehadirannya di timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Jika nantinya Luke Vickery memang jadi dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda ke depannya. Selain masih berusia cukup muda, yakni 20 tahun dan bisa menjadi aset jangka panjang, hadirnya Luke Vickery bisa menjadi opsi di sektor winger timnas Indonesia nantinya. Kini, kita akan menunggu apakah Luke Vickery benar-benar akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia nantinya. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan tujuannya mengadakan pemusatan latihan pada akhir Mei nanti. TC ini digunakan Herdman untuk melihat kualitas terbaik dari penampil-penampil dari Super League musim ini yang sebelumnya tak dipanggilnya di FIFA Series 2026 2 bulan lalu. Sebanyak 23 pemain dipanggil Herdman untuk mengikuti TC di Jakarta, dengan hanya Marcelino Ferdinand satu-satunya pemain diaspora yang dipanggil. TC ini digunakan Herdman sebagai bagian persiapan tim menuju FIFA Matchday bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026 1 bulan berikutnya. Mereka yang berhasil memikat hati Herdman akan berpeluang mengamankan tempat di Piala ASEAN 2026 yang dimulai pada bulan Juli. Selain itu, mereka yang tampil apik di TC juga berpeluang masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan depan. FIFA Matchday bulan Juni dan juga Piala ASEAN 2026, kata Herdman, akan menjadi fase krusial baginya untuk menentukan skuad terbaik tim Garuda di Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar mulai Januari tahun depan. Pada turnamen edisi ke-19 ini, Indonesia tergabung di Grup F bersama tim tersukses dengan 4 gelar, Jepang, Qatar yang memenangi 2 gelar sekaligus juara bertahan, dan juga tim kuat Asia Tenggara, Thailand. Pada TC di Jakarta akhir bulan ini, Herdman mengatakan fokusnya adalah mengembangkan kerangka taktik dan identitas permainan tim, juga membangun chemistry di dalam tim. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, langsung menerima kabar baik setelah drawing Piala Asia 2027. Skuad Garuda dipastikan masuk ke grup neraka untuk ajang tersebut. Pada minggu dini hari tadi WIB, AFC sudah melaksanakan undian untuk fase grup Piala Asia 2027. Hasilnya adalah timnas Indonesia masuk ke grup F. Mereka tergabung dalam grup yang sulit bersama Qatar, Jepang, dan juga Thailand. Seiring dengan undian Piala Asia 2027, John Herdman menerima kabar baik dari sejumlah anak-anak asuhnya yang berkarir di Eropa. Pada laga-laga yang dimainkan Sabtu malam kemarin WIB, beberapa di antaranya meraih hasil positif.